Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nilu Putu Devi Arista Dewi, nomor absen 26 dari kelas 10 MIPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Mataram Islam. Sebelum itu, saya akan memberitahukan beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai Kesultanan Mataram Islam dalam video kali ini. Yang pertama adalah sejarah Kesultanan Mataram Islam. Yang kedua adalah perkembangan politik Kesultanan Mataram Islam. Yang ketiga adalah sultan yang memerintah di Kesultanan Mataram Islam. Dan yang terakhir adalah terpecahnya Kesultanan Mataram Islam. Baik, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Nah, poin yang pertama adalah sejarah dari Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam terletak antara Kali Opak dan Kali Praga yang mengalir ke Samudra Hindia yang memungkinkan berkembangnya Kesultanan Mataram Islam. Nah, pada awalnya, setelah Kerajaan Demak, berkembanglah Kerajaan Pajang yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang mencoba merebut kekuasaannya. Ia dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan yang merupakan putra dari Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Pemanahan kemudian diberikan hadiah berupa sebagian daerah dari Kerajaan Pajang. Di sana, Ki Ageng Pemanahan mendirikan sebuah keraton pada tahun 1578. Setelah beberapa tahun, Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Senopati Ing Alaga yang pada masa mudanya bergelar Ngabehi Luring Pasar. Senopati Ing Alaga juga merupakan menantu dari Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya. Menurut Babad Tanah Jawi, meskipun Penembahan Senopati tidak menyukai Sultan Pajang, ia tetap datang pada waktu upacara pemakaman Sultan Pajang. Pada masa pemerintahannya, Mataram memperluas daerah kekuasaannya ke daerah sekitar, termasuk daerah pesisir utara Jawa, bagian timur maupun bagian barat, dan juga termasuk Kerajaan Pajang. Pajang yang berada di bawah kekuasaan Mataram berubah menjadi Kadipaten, yang diperintah oleh Pangeran Benawa, yang merupakan putra dari Sultan Hadiwijaya. Selain Pajang, Mataram juga menguasai daerah Demak, Kedu, dan Bagelan. Pada tahun 1590, Madiun mengakui kekuasaan Mataram, diikuti dengan Surabaya dan Kediri. Selain itu, Mataram juga meluaskan daerah kekuasaannya hingga ke Priangan Timur dan Kerajaan Cirebon. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang kedua, yaitu perkembangan politik Kesultanan Mataram Islam. Masa pemerintahan Senopati Ing Alaga dapat dikatakan sebagai masa awal kebangkitan, sedangkan masa puncaknya berada pada pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo, yang merupakan cucu dari Penembahan Senopati Ing Alaga. Penembahan Senopati Ing Alaga wafat pada tahun 1523 Hijriah atau 1601 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh Raden Jolang, yang merupakan putra dari selir seorang putri dari Pati. Pada masa pemerintahan Raden Jolang, yaitu pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi, menyempurnakan pembangunan kota yang dikenal sebagai Kota Gede, termasuk pembangunan Taman Danalaya, kolam atau sagaran, dan kompleks pemakaman Kota Gede. Pangeran Jolang wafat di tempat perburuan atau Krapyak pada tahun 1613. Kemudian, ia dikenal dengan gelar Penembahan Seda Ing Krapyak. Ia kemudian digantikan oleh cucu Penembahan Senopati Ing Alaga yang bernama R.M. Jatmiko atau Pangeran Rangsang. Setelah diangkat menjadi sultan, ia kemudian dikenal dengan gelar Sultan Agung Senopati Ing Alaga. Sultan Agung mengembangkan kegiatan ekspor impor melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Jepara, Kendal, dan Tegal. Selain itu, Sultan Agung juga melakukan pendirian kota yang akan dipusatkan di Pleret, pembangunan kompleks pemakaman di Girilaya, pembangunan makam di Bukit Merak pada tahun 1632
yang kemudian diberi nama Imogiri. Selain itu, Sultan Agung juga membuat penanggalan Jawi yang memperhitungkan tahun Hijriah dan tahun Saka. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Senopati ing Alaga, beberapa daerah yang sudah berada di bawah kekuasaan Mataram mulai melepaskan diri. Akibatnya, Sultan Agung mulai melakukan penyerangan terhadap Surabaya pada tahun 1625, Pati, Giri, dan Blambangan. Sementara itu, hubungan antara VOC di Batavia dengan Mataram telah dirintis sejak masa pemerintahan Penembahan Seda ing Krapyak pada tahun 1613. VOC kemudian mengirimkan utusannya ke Mataram, yaitu Hendrik de Van, Jan Vas, dan Peter Fransen. Akan tetapi, hubungan tersebut mulai memburuk sejak tahun 1624 karena Sultan Agung menganggap VOC berusaha melakukan kolonialisme yang dapat mengancam kekuasaan politik Kesultanan Mataram. Permusuhan kemudian memuncak. Mataram mulai melakukan pengepungan ke Batavia untuk mengusir VOC pada tahun 1628. Tetapi pengepungan itu gagal. Pengepungan kembali dilakukan pada tahun 1629 dan pengepungan tersebut gagal lagi. Sultan Agung kemudian jatuh sakit dan wafat di Keraton Kota Gede pada tahun 1645 dan kemudian dimakamkan di Imogiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu Sultan yang memerintah di Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama adalah Ki Ageng Pemanahan. Yang kedua adalah Senopati ing Alaga, yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Yang ketiga adalah Sultan Agung Hanyakrokusuma, yang merupakan cucu dari Penembahan Senopati ing Alaga. Yang keempat adalah Penembahan Seda ing Krapyak, yang merupakan putra dari Selir, seorang putri dari Pati. Yang kelima adalah Sultan Agung Senopati ing Alaga, yang merupakan cucu dari Penembahan Senopati ing Alaga. Yang keenam adalah Sunan Amangkurat I, yang merupakan putra dari Sultan Agung Senopati ing Alaga. Yang terakhir adalah Pangeran Adipati Anom atau Sunan Amangkurat II. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang terakhir, yaitu terpecahnya Kesultanan Mataram Islam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat dengan gelar Sultan Amangkurat Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama. Ia memindahkan keraton dari Kota Gede ke Pleret yang menurut Babad ing Sengkala terjadi pada tahun 1569 Jawa atau 1647 Masehi. Masa pemerintahan Sunan Amangkurat I dalam Babad Tanah Jawi kecuali menjelaskan tentang gambaran pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo dan tindakan yang memerintahkan pembunuhan terhadap siapa saja yang berani merongrong kekuasaannya, termasuk pejabat, adiknya maupun para ulama. Sunan Amangkurat I lebih dekat dengan VOC untuk mendapat dukungan daripada ke masyarakat kerajaannya sendiri. Kedekatan Mataram dengan VOC membuat VOC melakukan tindakan lebih banyak dalam mencampuri urusan politik Kesultanan Mataram. Permusuhan antara Sunan Amangkurat I dengan Adipati Anom menambah ketidaksenangan para pejabat dan masyarakat Mataram. Selain itu, faktor tersebut ditambah lagi dengan upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Trunajaya dan Pangeran Kajoran yang membuat masyarakat dan para pejabat Mataram semakin tertekan. Oleh karena itu, Sunan Amangkurat I terpaksa melarikan diri keluar kota dan menuju ke daerah Banyumas dengan tujuan ke Cirebon untuk meminta bantuan VOC. Akan tetapi, sesampainya ia di Wanayana, ia kemudian jatuh sakit dan wafat pada tanggal 10 Juli 1677 dan kemudian ia dimakamkan di Tegalwangi, daerah Tegal. Ia masih sempat mengangkat Pangeran
Adipati Anom sebagai penggantinya dengan gelar Sunan Amangkurat II. Sejak pemerintahan Sultan Amangkurat I maupun Sunan Amangkurat II dan seterusnya, Kesultanan Mataram Islam sampai pada Perang Giyanti pada tahun 1755 dan terus-menerus dipengaruhi oleh politik VOC. Bahkan, perjanjian Giyanti itulah yang memecah Kesultanan Mataram Islam menjadi Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kasunan Surakarta. Demikianlah pembahasan hari ini mengenai Kesultanan Mataram Islam. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.